Inilah berita-berita menyangkut perkara-perkara yang pernah ditangani kantor Law Office Gracia yang berdiri sejak tahun 1999, pertama kali berkantor di Liga Mas, Ruko Liga Mas, Karawaci, Jalan Raya Imam Bonjol. Kemudian kantor tersebut berubah nama menjadi Law Office Gracia pada tahun 2018 yang lalu. Inilah dokumentasi berbagai berita-berita yang akan saya masukkan di dalam YouTube ini karena dikhawatirkan kertas-kertas koran yang di-clipping akan mengalami kerusakan karena waktu yang sudah lama, yaitu di sini akan saya publikasikan berita-berita dari tahun 2001, mulai dari surat kabar harian Sempana Pagi. Ini tulisan saya dalam berupa artikel pada saat itu di Radar Tangerang tanggal 24 Agustus 2001 tentang kinerja BPN dengan judul Protes BPN. Pada 5 November 2021, saya mewakili pemilik ruko menggugat penyewa ruko yang rukonya kebakaran dan seisi ruko dibayar oleh asuransi Ekaloid, akan tetapi ruko pemilik tidak diberikan ganti rugi. Atas hal itu kami gugat di Pengadilan Negeri Bekasi sehingga pemilik ruko dimenangkan oleh pengadilan. Dengan demikian penyewa bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap ruko pemilik yang kebakaran. Saat itu gugatan di PN Bekasi ditolak. Kemudian dalam upaya hukum selanjutnya baru pemilik ruko dinyatakan menang atau gugatannya dikabulkan di tahap kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2002, Law Office Gracia menjadi pembela atau penasihat hukum dari terdakwa Bunyong Kausa Art dan Obinna, yaitu yang merupakan pelaku pembawa narkoba heroin yang ditelan, yang dimasukkan di dalam duburnya, yang tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta, dan terhadap Bunyong Kausa Art diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan hukuman mati. Namun saat Bunyong Kausa Art akan ditentukan di kemudian hari menjalankan hukuman mati, beliau terlebih dahulu mati dipanggil oleh Tuhan karena penyakit. Mati bukan karena dihukum mati oleh eksekutor. Pada saat itu berita-berita tersebut menjadi viral di berbagai media nasional dan internasional, termasuk di media televisi dalam dan luar negeri. Salah satu berita yang masuk di Jakarta Post berbahasa Inggris menyangkut perkara yang ditangani Law Office Gracia pada saat itu. Inilah terdakwa Bunyong Kausa Art, warga negara Thailand, yang dituntut seumur hidup namun diputus hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang.
Inilah berita menyangkut Bunyong dan Obinna divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang, yang pada saat itu kami sebagai pengacara telah berhasil meminta jaksa penuntut umum agar kepadanya tidak diberikan tuntutan hukuman mati, namun tuntutan seumur hidup. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, sehingga yang bersangkutan terdakwa Bunyong dan Obinna divonis hukuman mati, dan putusan tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung sampai tingkat kasasi. Pada tahun 2003, Lo Office Gracia dipercaya oleh para pedagang-pedagang asongan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta untuk menjadi kuasa hukumnya. Pada tahun 2003, Lo Office Gracia mewakili salah seorang dosen terkait pemecatan yang dilakukan oleh Dirut Amik Raharja Cikokol. Tahun 2003 juga Lo Office Gracia mendampingi seorang terdakwa yang diduga melakukan pencurian kayu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Kemudian kita juga mewakili seorang dokter yang bernama Dr. Martin Watimena melaporkan investigasi Servis Jakarta di Polda Metro Jaya terkait penarikan kendaraan-kendaraan tanpa melalui proses hukum. Inilah salah satu perkara pidana yang pernah kita tangani dengan terdakwa pada saat itu D. Sitorus, yang pada saat itu kita mengajukan eksepsi dan eksepsi kita diterima, sehingga pada saat itu dalam putusan setelah terdakwa bebas di Pengadilan Negeri Tangerang. Berita-berita terkait dengan putusan sela yang membebaskan terdakwa di Sitorus. Berita tahun 2005 di mana kita bersama dengan kawan-kawan menjadi kuasa hukum dari Darwis Sitorus, kita memperadilkan Kejaksaan Negeri Tangerang dan Polda Metro Jaya. Inilah sebuah somasi yang pernah ditayangkan Lo Office Gracia secara terbuka untuk khalayak umum. Kemudian Lo Office Gracia mewakili Dr. Martin menggugat PT Oto Multiarta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berita saat dimintai keterangan dari Lo Office Gracia sebagai praktisi hukum terhadap satu perkara
yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Pada tahun 2006, Lo Opis Gracia memperadilan Kapolres Tangerang di Pengadilan Negeri Tangerang. Ini berita terkait. Tahun 2008, Lo Opis Gracia juga menjadi pengacara dari terdakwa Budi Harsono dan Ade Hendy Sopyan alias Musang dengan undang-undang narkotika. Inilah pengacara dari Lo Opis Gracia. Inilah perkara juga yang ditangani oleh Lo Opis Gracia di Ternate, Halmahera Utara pada tahun 2007 terkait serobot tanah oleh oknum pejabat Halut dipolisikan. Pada tahun 2008, Lo Opis Gracia melalui kuasa hukumnya Ali Sati Siregar mengadukan polisi penembak juru parkir yang diadukan ke pihak Polri. Berita terkait tanggapan praktisi hukum dari Lo Opis Gracia terkait hal-hal yang ditanyakan oleh wartawan dari Merdeka. Pada saat Ali Sati Siregar, salah satu tim pengacara dari KPU Serang dalam pilkada tahun 2008 sebagai pengacara tetap dari KPU. Berita terkait kasus tanah negara ex PT Cipendawa yang diminta tanggapannya oleh wartawan yang disampaikan oleh pengacara dari Lo Opis Gracia terkait adanya sengketa ini. Berita terkait terhadap perusahaan yang menjadi klien tetap dari Lo Opis Gracia menyangkut PHK karyawan sepihak yang tidak berdasar. Pengacara dari Lo Opis Gracia mendampingi dua terdakwa yang dituntut terkait kasus korupsi dari APBNP tahun 2010 sebesar 49 miliar di Fakultas Pertanian Untirta. Berita-berita terkait terhadap kasus korupsi menyangkut perguruan tinggi yang pada saat itu marak. Inilah dia beritanya terkait kasus korupsi di Untirta. Demikianlah berita-berita clipping koran ini saya buat dalam YouTube ini karena menghindari kerusakan, karena koran-korannya sudah mulai rusak, sudah mulai dikhawatirkan akan fisiknya hancur karena sudah tidak disimpan rapi lagi di dalam satu tempat sehingga dimasukkan di YouTube agar bisa dilihat dan dibaca dan ada jejak digitalnya perkara-perkara yang pernah ditangani oleh Lo Opis Gracia yang masuk ke berbagai media nasional, baik media internasional, televisi maupun media-media lainnya.
Sehingga sejak tahun 2013 Law Office Gracia sudah tidak menangani lagi atau sudah jarang untuk menangani kasus-kasus pidana. Namun saat ini Law Office Gracia yang telah berubah nama menjadi Law Pom Gracia sudah banyak menangani atau mencoba memisahkan diri, hanya fokus untuk menangani kasus-kasus perkara perdata yang pada umumnya kasus-kasus tanah. Demikianlah dokumentasi ini dibuat. Semoga bermanfaat bagi yang berminat untuk membacanya.